Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang monitoring multisensor. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Pertama ada saya sendiri, Faras Misaida dengan NIM terakhir 20003. Kemudian ada Akbar Mukti Wibowo dengan NIM terakhir 30063. Kemudian ada Agil Yudis Wibawa dengan NIM terakhir 20045. Kemudian ada Alvarel Nabil Aryat Meka dengan NIM terakhir 40206. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari sistem IoT yang akan kita buat. Bencana alam seperti banjir dan gempa bumi merupakan ancaman yang serius. Di perkotaan, deteksi dini sangat penting untuk mengurangi dampak. Namun, sistem pemantauan seringkali tidak terintegrasi dengan peringatan dini yang responsif. Nah, sistem monitoring banjir dan gempa berbasis IoT ini menggunakan dua perangkat ESP32. Yang pertama digunakan untuk sebagai sensor node, yang kedua digunakan sebagai safety node. Pada bagian sensor node berguna untuk mengukur tinggi air, suhu, kelembapan, percepatan gempa, dan deteksi keberadaan manusia. Kemudian yang kedua ada safety node, menerima data via MQTT dan mengaktifkan indikator keselamatan seperti lampu banjir, alarm, dan lampu evakuasi. Sistem ini menyediakan informasi real time dan peringatan evakuasi otomatis. Kemudian saya akan membahas tentang arsitektur end-to-end system. Alur data lengkap sistem kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, sensor node atau WAKU 1 membaca sensor tinggi air, suhu, kelembapan, G-force, dan juga PIR. Kemudian dia akan mengirimkan ke MQTT broker, yaitu HiveMQ. MQTT broker mengemas data yang diberikan dari sensor tersebut dalam JSON dan mengirimkannya melalui Wi-Fi. Kemudian SP32 yaitu safety node berlangganan topik memproses status keselamatan dan mengaktifkan indikator. Kemudian di sisi pengguna dapat memantau log melalui serial monitor. Perkenalkan, saya Agil. Kemudian untuk platform digunakan, yang pertama ada MQTT Broker, HiveMQ, adalah penghubung utama antara sensor node dan safety node. Kemudian Walkwheel simulator, kami menggunakan dua sebagai simulasi microcontroller ESP32, MQTT Library, DHT Library, dan Wire Library. Itu kami gunakan untuk mengirim dan menerima pesan broker yang MQTT, DHT, dan Wire untuk sensor, untuk membaca sensor suhu kelembapan dan akselerometer. Kemudian Arduino JSON Safety Node untuk parsing payload JSON dari Walkway 1. Kemudian sensor yang digunakan dan Walkway juga membaca semua sensor dan mengirim paket JSON dari 4 sensor. Yang pertama ultrasonic, yang kedua DHT, yang ketiga MPU 6050, yang keempat PIR. Ultrasonic digunakan untuk membaca tinggi air, DHT untuk suhu dan kelembapan, MPU 6050 untuk deteksi gempa, dan PIR untuk mendeteksi orang. Kemudian untuk proses data di safety node, yang Walkway kedua menerima dan memproses data sebanyak 4. Yang pertama adalah menerima paket JSON dari Walkway 1 melalui MQTT Broker, kemudian data di parsing dari JSON, kemudian fungsi apply safety untuk memproses data untuk menentukan status bencana, dan yang terakhir mengaktifkan output yang berupa aktuator LED banjir, gempa, sirine, lampu evakuasi, mode manual. Masuk ke alerting dan otomatisasi. Di sini saya akan menjelaskan 4 kondisi. Kondisi pertama adalah kondisi banjir. Normal LED hijau, LED merah sebagai siaga, LED merah plus sirine itu menandakan bahaya. Lalu ada kondisi gempa. Kondisi gempa itu jika G-force lebih dari 0,8, LED gempa menyala dan sirine aktif. Lalu ada kondisi evakuasi. Lampu evakuasi biru aktif jika ada orang dan kondisi siaga atau bahaya atau gempa. Kondisi terakhir ada mode manual override. Mode ini menyediakan kontrol manual untuk situasi darurat. Yang pertama ada BTN manual, fungsinya mengaktifkan mode manual. Lalu tombol kedua ada BTN float red, fungsinya menyalakan LED float merah manual. Yang ketiga ada BTN quake light, fungsinya menyalakan LED quake manual. Yang keempat ada BTN buzzer untuk menyalakan sirine manual. Yang kelima ada BTN evac untuk lampu evakuasi manual. Yang terakhir ada BTN mute, menerapkan mute sirine. Lalu saya akan menjelaskan penyimpanan di JSON State Publisher. Karena sistem ini dalam simulasi Walkway, penyimpanan dilakukan melalui serial print log. Jadi menampilkan payload JSON dari Walkway 1 dan status keselamatan dari Walkway 2. Safety Node juga mengirimkan statusnya kembali ke broker dalam format JSON. Perkenalkan, saya Akbar Mukti Wibowo dengan NIM 063. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan terkait tugas yang sudah kami buat. Dan di sini kami menggunakan dua Walkway, yang dimana Walkway pertama itu berfungsi sebagai publisher dari sensor-sensor yang ada di sini. Kemudian Walkway yang kedua berfungsi sebagai subscriber, yang dimana nantinya Walkway kedua ini akan menerima data dari Walkway pertama dan kemudian akan menjalankan perintah sesuai logic yang sudah kami buat. Nah, di sini ketika kita start akan menampilkan beberapa data di serial monitor. Di Walkway pertama ini terekam dari sensor yang ada di Walkway pertama. Ketika kita ubah ultrasonic, maka di Walkway kedua akan menyalakan buzzer dan juga LED warna merah, yang dimana itu menandakan terjadinya banjir.
Kemudian ketika kita aktifkan simulate motion, maka di sini people true, kemudian lampu LED warna biru akan menyala. Nah, simulate motion ini berguna untuk mendeteksi adanya pergerakan dari manusia yang ketika simulate motion itu bernilai true, berarti ada manusia yang harus dievakuasi dari bahaya banjir ataupun gempa. Kemudian di sini kita juga menggunakan sensor MPU 6050 sebagai pendeteksi gempa. Ketika nilainya kita rubah, maka di sini akan menyalakan buzzer dan juga LED warna kuning yang menandakan gempa itu terjadi. Nah, di sini juga sama, ketika peer motion kita aktifkan, di sini people akan bernilai true dan LED biru akan menyala. Kemudian ini kita matikan terlebih dahulu. Nah, indikator warna hijau ini ketika dia menyala berarti menandakan bahwa kondisi itu normal atau baik-baik saja, tidak terjadi banjir ataupun gempa. Kemudian di sini kami juga menyediakan button atau beberapa tombol yang berfungsi untuk mengatur sistem dari walkway yang kedua ini supaya bisa diatur secara manual. Nah, caranya bagaimana? Itu yang pertama kita klik dulu button mode yang berfungsi untuk mengalihkan atau merubah yang sebelumnya modenya manual akan kita rubah ke mode otomatis. Kalau kita lihat di serial monitor di sini ada man sama dengan n, itu menandakan manual sama dengan no. Maka kalau bukan manual berarti modenya yang sedang berjalan adalah otomatis. Kemudian di sini juga ada mute sama dengan n, berarti tidak sedang di mute. Kemudian kalau misalkan sama dengan Y itu menandakan yes atau iya bernilai true. Kita coba mode manualnya. Nah, ketika mode manual di sini sudah sama dengan Y atau yes, kita bisa gunakan button-button yang ada di sini. Contohnya misal LED gempa, LED warna kuning sedang menyala, ingin kita matikan, tinggal kita klik button warna kuning atau button gempa, maka LED warna kuning akan mati. Kemudian buzzer yang sedang menyala ingin kita matikan, kita klik button alarm, maka buzzer akan mati. Kemudian kita coba klik button banjir, maka LED warna merah akan menyala. Kita matikan lagi. Kemudian kita klik button evakuasi, maka akan menyalakan LED warna biru. Kita matikan. Nah, button mode ini ketika dia bekerja secara otomatis atau sedang dalam mode otomatis, itu button-button yang ada di sini tidak akan bisa digunakan. Kita coba. Oke, di sini di serial monitor sudah terlihat bahwa manual sama dengan N, berarti sistem sedang dalam keadaan otomatis. Kita coba klik button banjir, maka ini tidak akan mengubah apa-apa, karena memang dalam sistem itu modenya sedang terbaca otomatis. Tombol mute di sini itu berguna ketika kita berada di mode otomatis yang menandakan bahwa kita tidak bisa mematikan ataupun menghidupkan buzzer menggunakan button alarm. Nah, tombol mute ini berfungsi untuk mematikan buzzer secara paksa ketika berada di dalam mode otomatis. Kita coba nyalakan buzzer. Kita buat gempa. Oke, di sini buzzer sudah menyala. Kemudian tombol mute ini kita klik, maka dia akan mematikan secara paksa buzzer atau alarm yang ada di sini. Nah, kemudian di sini ada sensor DHT22. Di sini berguna untuk mendeteksi temperatur dan juga humidity dari sebuah lokasi atau sebuah lingkungan. Ketika kita rubah nilainya misal 53 derajat dengan humidity 74%, maka di serial monitor pun juga akan berubah menjadi suhunya 53 dan humidity 74. Di serial monitor walkway yang kedua juga sama, temperatur menjadi 53 dan humidity juga 74. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian, apabila ada salah kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.